So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, ini adalah itel VistaTab 30, tablet sejutaan yang benar-benar istimewa. Aku bilang istimewa karena ini ya beneran tablet yang terlalu murah ya buat apa yang bakal kita dapat. itel sendiri ini ngejual tablet ini dengan harga 1,9 juta dengan satu pilihan kapasitas aja, yaitu yang 4/128 GB. Kalau ngomongin soal desain, kalian paham lah ya kalau ini tablet itu tuh pengen niruin siapa. Ya sah-sah aja sih selama mereka nganggep ini desain yang cakep, nggak apa-apa juga kalau dipakai. Buat material yang dipakai ini aluminium ya, baik untuk yang bodi belakang maupun framenya. Kelihatan kokoh, solid, dan ya ini lumayan berat. Saat di posisi landscape atau horizontal, di sisi atasnya ini ada tombol power, tombol volume, lubang mic, dan SIM tray yang jenisnya ini hybrid. Jadi tuh dikasih 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 kartu micro SD tambahan ya. Ini tinggal kalian pilih aja. Terus di sisi kiri ini ada 2 grill speaker dan ada port USB Type-C buat pengecasannya. Di sisi kanan ini ada 2 grill speaker lagi dan yang di bagian bawah ini polosan aja. Lanjut kalau buat layar, ini ada layar berukuran 11 inci yang udah full size. Bezelnya juga udah sama rata. Panelnya sendiri ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus 1200 x 1920 pixel dengan refresh rate yang ada di 60 Hz aja. Untuk kecerahan layarnya sendiri ini ada di 450 nits ya. Ya bukan tablet yang enak buat dipakai di luar ruangan, jadi lebih baik kalau kalian mau pakai ya di dalam ruangan aja. Untuk kualitas gambar bukan yang istimewa ya, tapi ini hitungannya udah lumayan bagus. Dan ingat, ini tablet sejutaan. Lagi-lagi buat harga sejutaan ini masih bisa dibilang kualitas layar yang bagus ya buat tablet di kelas harganya. Kalau buat performa ini pakai Unios OSI T606 dengan storage yang ada di 4/128 GB. Untuk Unios OSI T606 ini tuh udah lumayan sering kita bahas juga ya. Ini chipset yang oke lah, buat gaming ringan masih bisa banget buat dipakai, dan buat aktivitas lainnya yang lumayan berat kayak edit video ini juga masih bisa selama efek yang dipakai itu bukan yang jelimet ya. Kalau sebatas cut trim aja ya ini sih lancar-lancar aja, dan aku coba buat ngedit video singkat dan ya kelihatan aman-aman aja kan. Nah, pas aku coba nih buat pakai yang nambahin animasi teks yang lumayan banyak efek, ya baru deh kerasa berat dan kelihatan nggak kuat. Tapi ini pas preview aja ya, kalau misal udah di render hasilnya tetap normal kok. Lanjut kalau buat main game, ini aku coba buat ngetes 2 game ya. Genshin kita skip aja karena aku yakin ini tablet nggak bakalan kuat. Buat Mobile Legends ini dapetin settingan grafik high dengan frame rate yang ada di high juga. Selama main ini cukup stabil, bisa dapetin di kisaran 50 fps, dan beberapa kali sempat frame drop tapi hitungannya masih jarang banget, dan kalau frame drop pun ya ini nggak sampai yang ngeganggu gimana ya karena masih di atas 30 fps. Kalau mau dapetin pengalaman yang lebih enak, tentu aja tinggal turunin settingan grafiknya ini ke medium atau low aja ya. Terus lanjut kalau buat PUBG Mobile ini ada di settingan smooth high sampai HD high. Nah pas main ini ya lumayan lah, di 30 fps-nya ini masih bisa jalan dengan cukup nyaman, meski bukan yang nyaman-nyaman banget ya. Apalagi aku nggak terbiasa main di tablet, jadi agak sulit aja dan kesel karena fingeringnya ini agak repot. Oh ya, tablet ini nggak ada gyroscope ya, jadi ya emang susah lah main game shooter yang butuh kecepatan tangan gini di tablet yang bobotnya ini berat. Oke, kalau buat baterai ini kapasitasnya tuh ada di 7000 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Mobile Legends selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 10 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu sekitar 4 jam. Ya, waktu yang lama ya mengingat kapasitas yang besar dan juga kecepatan ngecasnya yang cuma 10 watt aja, jadi ya harap maklum. Buat sistem operasi ini pakainya tuh itel OS dengan basis Android 14. Ini tuh versi itel OS yang ringan ya. Jadi kalau misal kalian lihat ini tuh bener-bener clean. Untuk fitur ya selayaknya tablet entry level ya. Yang jelas dia bisa split screen, terus punya konektivitas Bluetooth 5.0 yang bisa kita pakai buat koneksiin ke keyboard atau mouse.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera itel VistaTap 30 ini itu dibekali dengan setup satu kamera aja nih di bagian belakang. Meskipun kelihatannya 3, tapi ini cuma satu ya. Buat resolusinya ini ada di 8 megapiksel. Sedangkan buat kamera yang di bagian depan ini tuh resolusinya 5 megapiksel dan cakepnya ini udah ada di center atas saat posisi landscape. Jadi tuh bakalan enak ya buat dipakai online meeting. Oke, ini contoh perekaman video dari kamera depannya. Hasilnya seperti ini, ternyata lumayan oke ya. Dia tuh hasilnya cukup, ya meskipun agak banyak noise-nya, cuma ya untuk ukuran di dalam ruangan ini cukup bagus. Dan ya aku suka karena posisi kamera depannya itu ada di tengah saat posisi landscape seperti ini ya. Yang aku sayangkan harusnya sih kamera depan dia tuh punya resolusi yang lebih tinggi ya. Jadi untuk perekaman video ini cuma bisa 720p 30 fps, sayang banget. Sementara kamera belakangnya itu bisa Full HD 30 fps, yang usah kita coba lah ya. Cuma ya aku berharapnya sih kalau misal kamera depan itu yang punya resolusi perekaman video yang lebih tinggi ya. Karena kalau kita misal pakai tablet kan justru kamera depan itu yang lebih sering kita pakai ya. Jadi kalau misal kita pakai buat meeting gitu, kamera depan itu benar-benar berguna di sebuah tablet. Beda kalau misal kita pakai buat foto-foto ya mungkin ya kamera belakang yang berperan karena biasanya buat foto dokumen gitu. Cuma kalau buat video harusnya ya kamera depan lebih tinggi resolusinya. Cuma ya ini 720p-nya udah lumayan sih kalau aku rasa. Buat di dalam ruangan hasilnya cukup jelas kelihatan, ya lumayan bagus. Oke, kalian bisa komen aja gimana buat hasilnya. Menurutku sih oke. Kalau kualitas audio aku belum ngecek ya. Kalian sendiri aja yang ngecek gimana untuk kualitas audionya. Ini langsung tanpa adanya mic, jadi ya langsung dari tabletnya. Oke, seperti itu. Untuk hasil foto-fotonya sih kamera belakang jelas lebih kepake ya ketimbang kamera depan. Biasanya ini buat foto dokumen gitu. Hasilnya sih udah lumayan lah, gambar masih jelas kelihatan dan untungnya ini udah autofocus juga. Jadi buat kamera belakangnya udah lumayan oke buat dipakai kebutuhan sehari-hari. Oke, kesimpulannya tentu aja tablet ini ya, tablet yang menang banyak dari segi value yang bakal kita dapat. Ngeluarin duit nggak nyampe 2 juta, tapi yang didapat itu cukup heboh ya. Ya aku rasa ini tablet yang best deal lah buat kalian yang budgetnya minim, tapi pengen dapetin tablet yang cukup powerful, nggak lemot, dan layarnya itu juga bagus. Ya kekurangannya cuma dari nama aja sih. Nama itel itu tentu belum dikenal banyak orang, jadi mungkin bakal masih banyak yang ngeraguin. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.